Oke, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas yang namanya pointer di golang. Kenapa kok aku tiba-tiba bahas pointer golang ini? Karena dari yang aku lihat masih banyak yang belum bisa memahami bagaimana pointer di golang itu bekerja dan fungsinya itu untuk apa. Padahal alasan kita menggunakan golang itu salah satu fitur utamanya selain konkurensi di rutinnya, yaitu adalah kemampuan nge-manage pointernya dengan sangat mudah. Jadi bagi kalian yang masih bingung mengenai pointer di golang ini, silakan simak di videonya karena kita akan bahas bareng-bareng. Oke, sebelum kita masuk ke ranah teknis perkodingan pointer di golang ini, baiknya kita pahamin dulu bagaimana pointer itu sebenarnya bekerja. Jadi di golang, tipe data itu sebenarnya bisa kita kategorikan sebagai dua bagian. Yang pertama ada value, yang kedua ada pointer. Value ini ya sesimpel katakanlah kita mengalokasikan variabel A berupa integer. Nah, kalau kita alokasikan seperti ini, dia secara default nilainya akan 0. Lalu, apa sih yang terjadi saat kita mengalokasikan variabel seperti ini atau kita menuliskan variabel seperti ini itu di golangnya itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah golang itu akan membooking satu bagian di memori. Misalkan ini memori RAM gitu ya. Dia akan membooking beberapa slot di RAM gitu, sesuai dengan size integernya. Karena size integer itu dia merupakan size 32 bit. Jadi dia akan membooking kayak 32 space di sini yang nilainya 0110 dan seterusnya gitulah. Tentu ini juga berlaku ke semua tipe variabel, nggak hanya integer aja. Katakanlah ada varian integer 32, integer 64, terus ada string. Kalau string ini dia agak spesial alokasi memorinya, tapi main idea-nya sama. Terus juga ada boolean, dan lain-lain lah. Pokoknya setiap tipe data atau variabel yang kita deklarasikan, itu pasti akan membooking suatu ruangan di memori sesuai dengan size-nya. Jadi kalau kita deklarasikan suatu variabel, itu pasti akan makan memori. Jadi basic teorinya kayak gitu. Nah, problemnya adalah cara kita melakukan alokasi seperti ini, itu tuh ada kemungkinan tidak terkontrol. Yang dimana size-size dari memori yang kita alokasikan itu tiba-tiba gede dan tiba-tiba memenuhi memori. Maksudku memenuhi memori itu gimana? Kan di golang itu kan juga ada satu tipe data custom ya, namanya struct. Katakanlah dia type student struct. Seperti ini. Berarti aku mendefinisikan beberapa variabel di dalam sini, misalkan ada ID yang tipenya integer, terus ada name yang tipenya string, terus ada egg yang tipenya integer gitu misal. Dan aku tutup kurung di sini. Katakan di sini masih banyak variabel lain lah. Yang dimana tipe data student ini yang baru kita definisikan itu setiap kali kita alokasikan. Tentu nilai-nilai yang ada di dalam struct ini itu sudah memiliki default value-nya, karena kalau kita nggak definisikan nilai default-nya, golang itu akan secara otomatis mengalokasikannya untuk kita. Katakanlah nilainya nanti ID ini jadi 0, name ini jadi empty string, age ini jadi 0, seperti itu. Dan ini pasti sudah di booking juga kan, suatu tempat di memori sesuai dengan size dari struct yang kita define sini, yang pasti lebih gede daripada tipe data primitif seperti integer-integeran ini. Nah, itu tipe data value. Yang dapat aku simpulkan bahwa tipe data value ini pasti akan membooking satu tempat di memori sesuai dengan tipe data yang kita deklarasikan, baik itu tipe data primitif, integer, integer 64, string, bool, dan lain-lain, atau tipe data custom seperti struct. Jadi pasti akan ada alokasi memori di dalam sana. Lalu bagaimana dengan pointer? Pointer ini agak berbeda. Kalau kalian masih asing dengan yang namanya pointer, pointer ini dapat kita definisikan kayak gini kalau di golang itu. Variabel A, kalau di sini integer kayak tadi. Kalau aku pengen dia sebagai pointer, itu aku bisa kasih dia bintang kayak gini. Nah, ini petandanya dia pointer. Ini juga berlaku kayak struct, yang dimana dia pointer. Sebenarnya kalau kita lihat sekilas, tipe data value dan pointer ini sama-sama aja. Kan kita sama-sama mendeklarasikan kayak gini ya. Sama-sama kayak gini. Cuman dia ada beda di bagian bintangnya ini aja. Tapi apakah demikian? Jawabannya enggak, karena mereka berdua ini sangat-sangat beda. Jadi konsep pointer ini sebenarnya cukup unik ya. Karena pointer ini sesuai dengan namanya, dia menunjuk ke suatu tempat. Katakanlah aku punya suatu data i dengan tipe data integer. Berarti nilainya di sini 0 kan. Nah, kalau aku buat kayak gini, berarti dia ada bagian dalam memori yang aku booking. Soal ini 0, 0, 0, 0, 0, 0, dan seterusnya. Sebesar 32 bit. Nah, kalau pointer kayak gini, aku bisa definisikan ini sebagai i pointer gitu misal. Dan dia tipenya pointer to integer. Cara bacanya ini pointer to integer ya. Terus i pointer ini
ini tuh aku assign dengan alamat itu ditandai dengan tanda N ke variabel i seperti ini. Dan kalau aku akses nilai i pointernya dan i, dia tuh bakal sama-sama nilainya 0. Tapi uniknya pointer di sini, pointer itu nggak menyimpan value real dari nilai 0 tersebut. Karena value 0 itu disimpan oleh variabel i. Melainkan i pointer itu hanya menyimpan alamatnya doang. Nah, ini unik ini. Karena apabila kita bedah i pointer ini, dia tuh sebenarnya hanya menunjuk ke alamat dalam suatu memori bla 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 bla, dan dia menunjuk ke alamat ini. Dia sebesar 64 bit kalau aku nggak salah. Jadi i pointer ini sebenarnya nggak punya value 0. Yang punya value 0 itu i ini. I pointer itu dia hanya menyimpan yang namanya reference atau alamat ke suatu tempat. Tempatnya itu apa? Tempatnya itu ya di sini. Ini juga berlaku untuk variabel struct kita tadi. Misalkan kita punya variabel namanya std dengan tipe data student, yang berarti dia value di sini. Nah, tipe data student ini dia akan membooking suatu tempat di memori karena dia value. Nah, tapi aku sekarang akan definisikan std, tapi dia pointer tipenya. Dimana di sini aku tinggal definisikan pointer to student. Dan std pointer ini p, ini aku assign ke std, alamat dari std. Nah, ini bisa kita ilustrasikan bahwa std pointer ini dia menunjuk ke nilai di dalam std, nilai yang sudah dibooking sama std. Dan untuk nilai-nilainya, nilai-nilai yang ada di dalam std dan stdp ini dapat kita simpulkan juga sama. Kita bisa akses seperti value biasanya, misalkan stdp.id, stdp.name. Cara aksesnya pun sama kayak sini, sama kayak yang di value. Dia nilainya pun juga sama, karena dia menunjuk. Nilainya sama. Karena yang ditunjuk adalah hal yang sama, std. Jadi secara garis besar, cara kerja pointer itu kayak gitu. Kalau value, dia akan membooking suatu tempat di memori sesuai dengan size tipe datanya. Tapi kalau pointer, dia size-nya dalam memori itu fix. Dan nilainya, itu dia bukan nilai tipe data yang sesungguhnya, melainkan nilai dari reference tipe data yang kita referenskan. Kalau tadi di student ini, kita sudah definisikan pointer to student, yang berarti saat kita assign nilai dari student pointer ini sesuai dengan reference dari student yang kita buat di sini, berarti dapat kita simpulkan kalau student pointer ini dia mengarah ke memori yang sudah di-booking sama std. Lalu manfaat utama kita menggunakan cara seperti ini itu apa? Manfaatnya kita membedakan antara value dan pointer ini apa? Jawaban sederhananya ialah performa. Contohkanlah aku punya dua fungsi di sini. Yang pertama ada fungsi main yang nanti akan dijalankan di awal, dan juga aku sudah sediakan fungsi untuk sebagai contoh namanya print dengan argumen berupa integer di sini. Dan dia sesederhana akan mengeprint nilai integer tadi ke dalam layar kita. Untuk contoh aja sih. Untuk memahami benefit dari pointer ini gimana, mari kita coba runut panggilan fungsi ini secara satu persatu. Katakanlah di fungsi main sini, yang dimana akan jadi entry point kita. Di sini kita akan mendefinisikan suatu variabel namanya num dengan tipe data integer dengan nilai 3 di sini. Sesuai yang kita pelajari tadi, bahwa ini akan mengalokasikan suatu tempat di memori sesuai dengan tipe datanya, karena integer berarti ada 32 bit dialokasikan di memori. Oke, terus kita lanjut ke baris kedua, yaitu print. Nilai dari number ini tuh aku pas sebagai argumen di dalam print. Dan terus dia akan ditangkap di sini, dan kemudian pada baris selanjutnya, dia akan di-print ke layar. Tapi sebelum itu, kita perlu pahami dulu gimana sih caranya Golang itu melakukan passing variabel di sini hingga dia bisa masuk ke dalam sini, kemudian bisa kita print. Nah, itu konsepnya seperti apa? Jadi, cara Golang itu untuk melakukan passing variabel ke fungsi lain, itu dengan melakukan copy value-nya. Jadi, kalau kita pada fungsi main ini kita udah mengalokasikan memori di sini, integer, sesuai size 32 bit. Kalau di fungsi selanjutnya, saat kita pass si number ini ke fungsi ini, ya dia akan melakukan copy value yang ada di memori sini tadi ke dalam memori baru sejumlah 32 bit. Nilainya pun akan diset sama seperti number, yaitu 3. Nilai-nilai di sini ya 000, 111 dan lain-lain itu, dia akan nilainya bernilai 3 sama. Cuman di sini alokasi memorinya, dia akan mengalokasikan memori lagi. Golang akan mengalokasikan memori baru untuk nilai integer yang ada di argumen ini.
dia nggak pakai alokasi yang ada di sini, melainkan dia akan buat baru, yang dimana ini namanya copy value. Jadi katakanlah di print sini, ini aku melakukan operasi baru. Nilai I itu aku ganti menjadi 5. Tentu nilai I ini refer ke nilai I yang di sini. Lalu pertanyaannya adalah, apakah nilai I yang sama dengan 5 ini juga akan mengganti nilai 3 di sini menjadi 5? Jawabannya adalah karena kita di sini copy value-nya, dan di fungsi print ini dia punya alokasi memori sendiri yang di sini. Tentu apabila kita mengganti nilai I itu menjadi nilai 5, dia tidak akan mengganti nilai 3 yang ada di fungsi main. Jadi dia udah benar-benar isolated nih operasinya. Fungsi print tidak akan mengganggu fungsi main, karena secara alokasi memori pun berbeda. Seperti itu konsepnya. Oke, jadi untuk bagian passing value antar fungsi, ini dapat aku simpulkan kalau kita menggunakan value, itu pasti Golang akan melakukan copy alokasi memorinya juga ke dalam fungsi lain. Jadi fungsi print dan fungsi main itu memiliki memori yang berbeda gitu, alokasi memorinya beda, jadi nggak akan mengganggu satu sama lain. Cara seperti ini tuh enak, karena apa? Karena kalau kita bekerja dalam lingkungan yang konkurensinya tinggi, atau multi-threading atau konkurensi kayak gitu, satu thread dengan satu thread lain tidak akan mengganggu satu sama lain karena dia sudah benar-benar isolated. Tapi drawback-nya adalah, misalkan kalau yang kita pass ini bukan merupakan integer, melainkan struct. Struct-nya itu sudah memiliki atribut-atribut yang banyak nih ceritanya. Dan apabila kita jumlahkan, misalkan dia sampai 1000 bit gitu. 1000 bit lebih. Jadi kalau fungsinya ini di run berulang-ulang, si fungsi print ini di run berulang-ulang, usernya banyak yang mengakses fungsi print ini. Ya jadi Golang itu bakal ada effort untuk mengalokasikan 1000 bit ini terus-menerus, dan ini akan membuat bengkak memorinya. Nah, terus untuk mengatasi masalah memori yang membengkak ini gimana? Caranya ialah menggunakan pointer. Contoh tadi sudah aku replikasi. Di sini akan ada dua fungsi. Yang pertama print student, dan yang kedua adalah fungsi main yang akan menjadi entry point kita. Tapi bedanya print student di sini, dia akan ngeprint struct student, yang dimana size-nya dia lebih gede daripada integer. Dan juga kalau sebelumnya kita pakai namanya value, di sini kita akan pakai namanya pointer, karena di sini ada tanda bintangnya, berarti pointer to student untuk argumennya. Oke, kita coba runut satu persatu. Yang pertama di sini, di fungsi main-nya, kita buat satu variabel namanya student, yang dimana dia value kan. Yang berarti si student ini, dia akan mengalokasikan suatu tempat di memori, karena kita punya data ID, data name, dan data age. Yang berarti memorinya lebih gede, yang harus dialokasikan lebih banyak. Karena kita menampung di sini integer 32, dan di sini ada string yang dimana dia agak dinamis. Pasti alokasi dalam memorinya lebih gede. Kita bisa sebut aja di sini mungkin 100 bit ya. Oke, kita sudah punya struct std dengan size 100 bit. Kemudian kita akan passing si std ini ke dalam fungsi print student. Di sini cara passingnya agak beda. Karena kalau tadi kita pakai value, kita tinggal passing langsung aja. Tapi kalau kita pakai pointer, yang kita perlu pass itu bukan value-nya, melainkan reference-nya. Kalau kita pass reference, berarti kita perlu tambahkan icon ini. Bukan icon ya, melainkan simbol dan gitu tuh. Nah, lalu apa yang terjadi di balik layar kalau kita melakukan hal seperti ini? Sebenarnya sama aja kayak tadi. Kalau kita contoh ke integer tadi, pasti di sini sudah ada alokasinya sendiri kan. Fungsi print ini punya alokasi sendiri. Yang dimana print student pun juga sama, dia punya alokasi sendiri di sini. Dia pasti ada alokasi sendirinya. Jadi sebenarnya sama aja. Tapi yang membedakan adalah alokasi pointer ini dia lebih murah karena size-nya itu lebih kecil. Setahuku dia 64 bit untuk memori, untuk reference 64 bit. Nah, jadi saat aku pass std ini ke dalam print student, yang di pass itu bukan merupakan alokasi memori 100 bit. Kita nggak akan pass semua, melainkan kita hanya pass reference-nya doang. Jadi di sini saat aku pass jebret reference-nya, nilai 64 bit yang ada di memori yang dialokasikan oleh print student, dia akan bernilai 64 bit yang merupakan reference ke struct student kita. Jadi sebenarnya ini tuh dia menunjuk ke sini. Nah, dia menunjuk ke struct student kita yang dimana dia lebih gede daripada pointernya. Kalau pointernya cuma 64 bit, si studentnya itu sampai 100 bit. Dan kita tinggal print seperti biasa di sini. Dengan melakukan ini, kita udah hemat sekitar 36 bit. Nah, dari sini kita sudah kerasa manfaatnya nih, dan kita pakai pointer. Kalau misalkan struct-nya atau tipe datanya itu gede, kita bisa hemat banyak memori. Maka dari itu pointer itu diciptakan untuk menanggulangi hal-hal kayak gitu. Tapi sisi buruknya adalah kalau kita pakai pointer, kalau kita bekerja dengan konkurensi yang tinggi, misalkan kita deploy beberapa gurutin gitu, ada kemungkinan namanya race condition. Kalau katakanlah print student ini kita ternyata panggil pakai gurutin, dan gurutinnya ada 1000. Dan ternyata di dalam std ini kita modifikasi nilainya. Std name aku ganti sebagai empty string, aku kosongin gitu kan. Nah,
print student ini ternyata dipanggil sebanyak 1000 kali pakai gurutin. Berarti akan ada 1000 alokasi memori reference gitu. Yang dia sama-sama menunjuk ke student di fungsi main kita gini. Katakanlah kita modify value-nya. Mereka akan bareng-bareng memodifikasi value-nya. Yang dimana ini namanya rest condition. Setiap thread-nya dia nggak akan terisolasi dengan environment-nya sendiri, melainkan dia ada dependency ke satu tempat. Yang dimana tempatnya ini kita modifikasi juga kan. Nah ini akan menimbulkan potensi yang namanya rest condition. Kalau kita pakai pointer kekurangannya kayak gitu. Dan juga ada teori lain juga mengenai pointer di Golang ini. Ada namanya escape analysis. Singkatnya escape analysis itu adalah kalau kita pakai pointer itu tuh ada kemungkinan variabelnya itu bakal lari ke namanya heap. Dan kalau kita udah ngomongin heap itu pasti ada korelasinya sama namanya garbage collector, tempat untuk Golang itu bersih-bersih nilai dalam memori. Karena kalau kita alokasi seperti biasa pakai value, itu Golang akan lebih mudah nge-track-nya. Nge-track value-nya kalau udah nggak kepake itu bisa kita buang. Tapi kalau udah masuk ke heap, Golang ada extra effort untuk membersihkan nilai dari heap di sana. Terkait escape analysis ini sudah aku bahas detail mengenai videoku di escape analysis, nanti kalian bisa cek di card di atas. Oke, karena videonya udah cukup panjang, mungkin aku cukupkan dulu untuk teori di balik pointer ini. Dan next kita akan bahas lebih detail kapan kita menggunakan pointer, kapan kita tidak menggunakan pointer, dan cara codingan pointer itu seperti apa, kita akan bahas di next video. Sekian dari aku, semoga bermanfaat. Apabila kalian suka dengan video seperti ini, silahkan like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.